Hey kid. Halo semua, bareng Creeper lagi di sini. Apa kabar para pecinta film-film psikobil tapi suka emosi kalau gak ada yang selamat? Kembali Creeper hadir untuk terus berusaha menjadikan review film terbaik untuk kalian simak. Spesial buat para pejuang rupiah dimanapun kalian bekerja. Kali ini Creeper akan ngasih klip dan review sebuah film yang berjudul Charlie's Farm. Ayo, siapa lagi yang mau nanya judul? Bercerita tentang liburan maksa sekelompok pemuda yang nekat masuk ke kawasan peternakan milik keluarga psikobil atau psikopat kanibil. Sekilas ceritanya terdengar B aja, tapi percayalah, film ini bisa membuat jantung orang-orang yang berjiwa rapuh berolahraga. Untuk itu tonton sampai habis. Subscribe if you want to get new videos from this channel. Cerita berawal dari keberadaan sosok tinggi besar yang sedang mencari dua orang buruannya. Namun tanpa ia sadari, salah satu dari mereka sedang berada tepat di bawahnya. Mereka yang merupakan para wisatawan memikirkan cara untuk bisa kabur dari tempat yang entah berada di mana ini. Terlihat si Kewes pun benar-benar ketakutan setelah mendengar kematian teman-teman mereka. Lalu di tengah kepanikan pasangan backpacker ini, si pria katanya akan melakukan perlawanan. Jadi ia harap pacarnya tetap menunggu selama ia mencari senjata. I think I found a way out. Really? Pria malang ini pun langsung dibawa setelah sang psikopat menyambarnya pakai golok gedong. Terlihat si Kewes pun histeris saat diberi merchandise berupa tangkurak pacarnya sendiri. Lanjut kita beralih ke sekelompok sahabat yang sedang menikmati liburan di sebuah penginapan yang berada di Australia. Dan inilah Jason, si petualang yang sudah bosan karena cuma melihat teman kewesnya ngambang di kolam renang. Naluri bolangnya pun meronta-ronta dan menginginkan petualangan yang bisa memacu adrenalin. Lalu temannya yang bernama Mick mengajaknya bercamping di sebuah peternakan jadul yang bernama Peternakan Charlie. Karena yang ia dengar, di peternakan tersebut dulunya pernah terjadi insiden mengerikan ketika segambreng warga membantai pasangan peternak. Wow, Jason jelas tertarik mendengar rencana camping yang ada sensasi horor-horornya. Lalu Jason dan Mick sepakat untuk tidak memberitahu tujuan mereka kepada Ned, si Kewes haredang yang sedang sibuk teleponan dengan temannya. Let me ask. Bring some warm clothes. And don't forget. In your own tent. Di keesokan harinya, Ned mendatangkan satu lagi ciwi haredang yang bisa membuat belalai para lelaki berdiri tegak. Wanita bernama Melissa ini pun bisa melihat benjolan gak wajar di kolornya Mick. Lalu pasangan Bestie Forever ini bergegas prepare karena sudah tidak sabar ingin melihat lokasi camping yang masih dirahasiakan Mick. Why are we going out west? Look, just beautiful fresh country air to Mel. I'm sure your fans can hold off for a few days. Exactly why I cut you off. Just think again. Swagger down the street with your red lips and funky beat. You better hold your head up to the sky. I'm gonna roll with you till the day I die. Hey Dave, how much better? Setelah 2 jam nge-TW, para kewes mulai kepo berapa lama lagi mereka sampai di lokasi tujuan. Jason bingung dong, terlebih Mick pun belum tahu pasti di mana keberadaan lokasi peternakan Charlie itu. Kemudian Mick mengajak mereka ngisi perut dulu, sembari mencari info dari warga lokal. Singkat cerita, Mick mulai bertanya kepada para pengunjung kafe tentang lokasi peternakan Charlie. Selama itu pun Ned dan Melanie heran kepada Mick yang sampai segitunya mencari lokasi untuk bercamping. Dari sekian banyak orang yang telah ditanya Mick, seorang aki-aki menyuruh Mick untuk pulang daripada camping di kawasan peternakan yang menurutnya berbahaya itu. You know about Charlie's Farm? Nothing. Stay away from the Charlie's Farm. girlie. Just go home. Larangan si Abah yang bau hawa malah membuat Mick semakin penasaran. Meskipun pria tua ini tidak menyebutkan ada apa sebenarnya di lokasi peternakan Charlie. Girls, let's go. Fucking wankers. Mate, relax. Yes,
just happened in there? Could someone tell me what the hell's going on? Para kewes mulai muak kepada Mick dan Jason yang masih saja menutup-nutupi tujuan mereka. Lalu datanglah pengunjung kafe lain yang kembali mengingatkan Mick untuk jangan pergi ke peternakan Charlie. Ia pun menyuruhnya untuk patuh terhadap si Abah yang dulu pernah tinggal di sekitar kawasan peternakan itu. It's a bad place, is it, mate? You can go fuck yourself. Let's get it. No. Karena Mick malah anarkis, pria ini akhirnya menjadi emosi. Hingga ia pun memberitahu jalan yang menuju peternakan Charlie. Shut your mouth. Oh, can you hear the band? I want to know the truth. Singkat cerita, mereka berkemping di lokasi yang tak jauh dari kafe tadi. Kemudian Mick akhirnya menyebutkan lokasi tujuan mereka kepada para kewes. Berikut cerita kelam peternakan Charlie, di mana 30 tahun yang lalu hiduplah pasangan peternak bernama John dan Meredith yang membuka lahan pertanian dan peternakan di daerah terpencil. Tapi menurut info emak-emak yang doyan gibah di sana, John dan Meredith yang gila katanya suka menculik para wisatawan dan menjadikan mereka sebagai makanan. Di tengah kelakuan gelo pasangan petani ini, seorang wisatawan bernama Alice sedang disekap dan selalu menjadi pelampiasan jadah John selama beberapa hari ini. Alice pun terus memohon agar si bocil yang bernama Charlie untuk segera melepaskannya. Tapi boro-boro nurut, yang ada bocah dengan kelainan mental ini malah ketagihan untuk meremas tembolok Alice. Meredith meminta suaminya untuk menghabisi korban terakhir mereka daripada cuma mengganggu kesenangan mereka. Kemudian John menyuruh Alice untuk diam daripada ia jadikan sop iga seperti teman-temannya. It wasn't my fault. What do you mean? All right. He screamed like a fucking girl. John mengancam Alice untuk bungkam atas perbuatan jadah yang selama ini ia lakukan. Karena ia gak mau jika sampai Meredith mengetahui kelakuannya kepada para korban wanita. Anyway, I was being seduced. Don't tell Mary this. In fact, I think begging me for it. You raped me! Are you kidding me? You're all fucking crazy. Okay. You know, most girls... Meredith menyuruh Charlie untuk memberikan sisa onderdil manusia ke ternak bagong milik mereka. Tapi seperti biasa, Charlie si anak dajal malah ngeloding daripada berbakti kepada sang ibu. Come on. Setelah Charlie pergi, John katanya akan mempersiapkan makan malam. Alice senang dong, karena mengira ia akan dibebaskan dan diberi makan. Tapi ternyata, John akan menjadikan Alice sebagai menu iga bakar kesukaan istrinya. God, you're so full of shit. Melanie merasa konyol akan cerita dari Mick yang terdengar seperti film-film psikobil yang selalu dibahas channel Ed Clipper. Tapi menurut Mick, cerita keluarga John tidak sampai di situ. Ia pun lanjut bercerita ketika John sudah menghabisi dan menikmati Alice. The pigs. Oh, you gonna feed the... Who the fuck is that? Meredith terlihat panik saat menyangka rumah mereka didatangi para polisi. Padahal, itu adalah segambreng warga yang sudah mengetahui kelakuan mereka. John berusaha tetap tenang melihat kemarahan warga yang ingin menghentikan perbuatannya selama ini. Lalu dengan berlagak seperti petani kena fitnah, John pura-pura gak tahu tentang banyaknya turis yang menghilang. Tapi karena gak ada yang percaya kepada John, salah satu warga menyuruh John untuk menunjukkan anaknya yang cacat itu. You talk about my Charlie like that again. We're going to find that a bit hard with this problem. I don't have a problem. Meredith gak redo saat Charlie disebut sebagai anak yang cacat. Lalu ia mengancam jika ada yang menghina anaknya lagi, ia tidak akan segan-segan mencincang para warga menjadi seblak kesukaannya. Fucking dealing with! John langsung pindah alam di Dor si bewok yang tak lain adalah si Abah ketika ia masih muda. Kemudian Meredith segera membawa anaknya kabur sebelum ikut dihabisi oleh para warga. That's all I heard, guys. Setelah menceritakan kematian John, Mick tidak tahu akan nasib Meredith, begitupun dengan Charlie. Cuma menurut selentingan kabar, Charlie katanya masih hidup dan masih suka berburu para turis sampai sekarang. Mendengar cerita tersebut, Jason semakin tertantang untuk mencari dan merasakan horornya peternakan Charlie. Hingga ia pun memilih untuk segera tidur karena sudah tidak sabar untuk melanjutkan petualangan esok hari. Look, I actually think this could be fun. No, mate. No, Jace. I just have this bad feeling. Jason begitu riuh memaksa Mick untuk segera berangkat ke peternakan Charlie. Sementara Mick yang gak terima diganggu langsung melancarkan serangan balasan. Oh man, that's disgusting. That's disgusting. We'll leave right after I go to the crib. Are we? We're heading towards St. George. From the pub said head towards St. George. Nat.
Dengan petunjuk dari si pengunjung kafe, Jason bingung karena info dari pria itu kurang detail. Kemudian Ned menghubungi saudaranya yang bernama Tony, si pelatih tinju yang tahu betul daerah sini. Terlihat pria ini pun khawatir mengetahui Ned dan teman-temannya yang akan ngabolang ke daerah berbahaya. Bahkan menurut berita, 5 hari yang lalu sekelompok turis dikabarkan menghilang di kawasan peternakan Charlie. Tapi dengan bujuk rayu Jason, Tony akhirnya memberitahu lokasi peternakan Charlie. Terlebih rencana mereka cuma sehari semalam untuk berkemping di daerah yang tidak terjamah oleh polisi itu. Arahan dari Tony membawa mereka ke daerah yang ditutup oleh pagar. Mereka pun bingung apakah ini peternakan Charlie atau tanah wakaf Haji Wawan. Melihat nama belakang keluarga Charlie, Mick merasa senang karena ia sudah berada di bekas peternakan Charlie. Terlihat Mick dan Jason pun sudah tidak sabar untuk menjelajahi daerah kekuasaan keluarga si Kobil di masa lalu. Tapi karena pagar malah dikunci, mereka terpaksa melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. No, that's not what I'm saying. I'm saying the exit. You guys have pants on. We only just started I walking. do need to go. Put a cork in it. Setelah cukup jauh berjalan, Melanie heran karena tidak melihat apapun selain lahan kosong. Lalu Jason terus menyemangatinya karena yang ia dengar dari Tony, peternakan Charlie memang sangatlah luas. Tak lama kemudian Jason melihat sebuah rumah yang tak jauh dari lokasi mereka. Ia pun merasa yakin bahwa rumah ini adalah bekas rumah keluarga Charlie. You won't be cold. Keberadaan rumah terbengkalai ini membuat Jason dan Mick merasa senang karena mereka gak perlu repot-repot mendirikan tenda untuk menikmati malam bersama kedua teman kewes mereka. Oh my god, look at this. What is it? Look at this. Melanie terlihat girang setelah menemukan boneka buluk yang menurutnya pasti milik Charlie. Bahkan katanya ia akan membawanya pulang, hitung-hitung merchandise dari rumah yang terbilang horor ini. Downstairs. Look at this one. Di malam harinya, kita balik lagi ke masa lalu ketika si Abah dan para warga mencari keberadaan Meredith. Tapi bukannya ketemu, ia malah menemukan jasad Alice dalam kondisi bekas dimukbang oleh keluarga Charlie. Bahkan mereka menemukan jasad para turis lainnya yang masih tersimpan di dalam rumah. Meredith menyuruh Charlie untuk bersembunyi di dalam gudang. Ia pun mengingatkannya untuk jangan keluar apapun yang terjadi. Meredith meluapkan kemarahannya karena kelakuan para warga. Ia kini menjadi seorang janda. Lalu ia memilih bungkam saat para warga menanyakan keberadaan Charlie. Kelakuan Meredith jelas membuat warga tambah emosi. Apalagi saat ia mengakui sudah banyak para turis yang sudah ia makan. Charlie cuma bisa melongo melihat ibunya dihajar warga sampai meninggoy. Dan sejak kejadian inilah, si Abah dan para warga tidak mengetahui lagi nasib Charlie. Kembali ke masa sekarang ketika Mick dan teman-temannya sedang prepare untuk tidur. Selama itu pun Melanie mainin boneka hasil pupulungnya untuk menemaninya tidur di rumah keluarga si Kobil. Antara setengah mimpi dan setengah sadar, Melanie bingung saat melihat sosok tinggi besar sedang memperhatikannya. Sepertinya cuma mimpi. Di keesokan harinya, Jason menikmati suasana pedesaan sembari nyeruput kopi kesukaannya. Sementara Mick yang sudah bau kabel casan bingung bagaimana cara untuk mandi karena di rumah ini tidak ada sumber air. Lalu ketika Jason mengajaknya untuk mencari sumur, mereka melihat sepasang bolangers yang sedang menuju ke tempat ini. Guess we'll find it. I'm Jason. This is Donkey. Pleased to meet you. Thought we'd be the only ones out here. Mereka menyambut para backpacker bernama Gina dan Gordon yang ternyata juga penasaran dengan peternakan Charlie. Gordon pun mengaku bahwa kedatangannya ini setelah mendengar info dari sesama backpacker yang sudah lebih dulu ke tempat ini. Dan asal kalian tahu guys ya, teman-teman Gordon itu adalah pasangan kekasih yang sudah tewas di awal film tadi. Actually, if you guys are hungry, we're just about to We have been walking today. Cook it with all dog. We have nothing to... Singkat cerita, mereka menjamu Gordon dan Gina yang masih gak percaya bisa menemukan
menemukan peternakan Charlie. Dan ngomong-ngomong soal Charlie, Melanie berniat untuk menunjukkan boneka temuannya. Melanie heran karena tidak menemukan boneka, padahal semalam masih ia oprek. Lalu ketika Ned menuduh Jason dan Mick yang mengambilnya, Melanie jadi kepikiran dengan sosok tinggi besar yang semalam ia lihat. Ia pun curiga apa boneka temuannya itu sudah diambil sosok tinggi besar itu. Akan tetapi semua orang tidak percaya dan menganggap itu cuma halusinasi Melanie saja. Can we put our stuff in here with your gear? Yeah. Singkat cerita, keenam orang ini akan ngabolang menjelajahi peternakan Charlie. Mick pun terlihat heboh karena ini adalah waktu yang tepat untuk PDKT kepada Melanie. You guys go ahead, I'll catch up. And Mel, remember where you're going so you can find it. What's that, Boots? Not a whole lot, just what the backpackers told. Gordon menceritakan rasa penasarannya tentang peternakan Charlie yang ia dengar katanya berhantu. Di waktu yang sama, Mick dan Melanie tiba di sebuah lokasi yang begitu bau bangke. Tak lama kemudian mereka menemukan sebuah lubang yang ternyata sumber aroma bangke tersebut. Namun Mick menduga itu hanyalah bangke binatang yang menjadikan lubang ini sebagai sarang. Tanpa terasa perjalanan mereka tiba di lokasi yang terdapat banyak rongsokan mobil. Dan tanpa mereka sadari, mobil-mobil ini adalah milik para wisatawan seperti Jason dan teman-temannya. Di tempat ini pun mereka berpencar agar petualangan lebih menyenangkan. Good point. Mick merasa senang karena sekarang sumber air sudah dekat. Lalu ia mengajak Melanie ke kucuprakan berenang, hitung-hitung mandi bareng bersamanya. I didn't bring anything to swim in. Oh my god. Come on. Melanie sadar tubuhnya sudah bau kompan hingga ia pun akan ikut berenang bersama Mick. Meskipun ia khawatir dicaplok buaya, rayuan Mick si bayawak darat membuat Melanie langsung membuka setelannya. And around. Gordon begitu ngebet untuk bisa masuk ke dalam gudang. Kemudian mereka mencari pintu lain yang tidak terkunci. Check this baby out. Go ahead and put it down. We're definitely coming back for this bad boy. Pas pertama masuk, mereka sudah mencium aroma bangke yang begitu menyengat. Di tempat ini pun mereka menemukan banyak barang milik keluarga Charlie yang membuat Gina merasa ketakutan. Hingga ia pun mengajak Gordon untuk segera pergi daripada aduk songkol di ranjang yang sudah reyot. Highly doubt that, Ali. Untuk pertama kalinya si tinggi besar menunjukkan diri kepada mereka, di mana sosok psikopat ini adalah Charlie yang kini sudah menjadi pria dewasa yang selalu lapar akan daging manusia. Setelah membuat Gina pingsan, sang psikobil akan menyetrika hasil buruannya menggunakan traktor mogok. Karena tangkurak Gina masih utuh, psikobil akan menggunakan jurus genjot traktor untuk menuntaskan perbuatannya. Selang beberapa saat, Jason dan Ned tiba di sebuah bangunan reot yang sepertinya cocok untuk mereka jadikan arena aduk songkol. Tapi karena Ned malah ketakutan, Jason katanya akan melakukan pengecekan dulu sebelum mereka bertempur. Oh, I'm staying up. Kemudian kita beralih ke rumahnya Tony yang sedang merasa khawatir kepada Ned. Lalu sebagai susis yang budiman, ia pamit kepada sang istri untuk menyusul Ned dan teman-temannya. You said they were staying for 2 nights. I'll see you in a few hours. Makin lama nafsu jadah Mick semakin tak tertahankan, hingga ia pun melepaskan ular amfibi kebanggaannya untuk mencari sarangnya sendiri. Tapi tiba-tiba Melanie melihat sosok psikobil sedang anteng nontonin mereka. Seriously, mate? Karena kesenangannya sudah diganggu, Mick mengusir psikobil sambil pamer pepeng imut dengan helaian jembit yang bisa kehitung. Dengan satu kali gerakan saja, psikobil menyunat pepeng Mick dan memberikannya langsung kepada pemiliknya. Lalu psikobil tinggal memburu si kewes haredang yang sudah berbuat dosa di tanah orang tuanya.
Setelah nyemakdown Melanie, si Kobil tergiur untuk memanen mulut Melanie dari rahangnya. Hingga ia pun gak perlu senjata apapun, cukup tangannya yang gedong untuk mendapatkan apa yang ia mau. Kembali kepada Ned yang masih menunggu Jason. Ia pun merasa heran karena sejak tadi Jason belum keluar dari gubuk ini. Di waktu yang sama, Tony kini sudah sampai di rumah keluarga si Kobil yang ternyata sudah sepi. Lanjut ia pun mencari ke tempat lain. Ketika Ned mulai memasuki bangunan tua untuk mencari Jason. Ternyata Jason sedang bersembunyi setelah ia melihat sok tinggi besar di luar bangunan ini. Lalu ia menyuruh Ned untuk tetap berada di sini sampai keadaan benar-benar aman. Saat si Kobil sudah datang, mereka kesulitan untuk kabur karena pintu masuk malah sudah terkunci. Kemudian mereka kembali bersembunyi sambil menunggu si Kobil pergi. Di tengah kemarahan si Kobil, datanglah Tony yang menyangka sosok tinggi besar ini adalah Jason. Hey, you Jason? Oh, okay. Ketika dugaannya salah, Tony menenangkan si Kobil yang malah mengajaknya baku hantam kepada si mantan atlet tinju ini. Ketika skill Tony kalah telak oleh sosok si Kobil, Ned bingung bagaimana cara untuk menyelamatkannya. Kemudian Jason mencoba peruntungan untuk melawan si Kobil dari arah belakang. Perlawanan Jason berakhir setelah disembelih sosok mengerikan ini. Terlihat Ned pun histeris melihat kematian Tony dan Jason yang mengenaskan. Singkat cerita, Ned yang sudah tertangkap kini berada di ruang bawah tanah tempat si Kobil menyimpan para korbannya. Kemudian Ned berusaha kabur dari kurungan berbahan kayu yang sudah lapuk. Setelah berhasil lolos, Ned mencari jalan keluar dari ruang bawah tanah. Tapi tak lama kemudian, ia malah masuk ke tempat penyimpanan jasad yang dipenuhi barang-barang milik para turis. Di tempat ini pun ia menemukan boneka Charlie yang memang sudah diambil oleh si Kobil. Lalu tiba-tiba, Ned menemukan kalung miliknya pada seonggok jasad yang sudah mengering. Di mana jasad ini tak lain adalah ibunya Charlie yang sudah puluhan tahun Charlie tempatkan di ruang bawah tanah. Kedatangan si Kobil membuat Ned mencari jalan lain untuk bisa keluar dari dalam bunker. Lalu ia sembunyi di tumpukan jasad saat si Kobil Charlie terus mencarinya. Look at me. What's it, Charlie? Ned bertemu si Abah yang sudah bela-belain datang untuk menyusulnya. Lalu ketika Ned menceritakan apa yang terjadi, si Abah balik memarahi Ned yang sudah mengabaikan larangannya. Get in the truck. Sekian puluh tahun menunggu, si Kobil Charlie akhirnya berhasil menghabisi pelaku yang telah membunuh ayahnya. Sementara Ned kini bingung antara melakukan perlawanan atau buru-buru pergi. Setelah menembak si Kobil, Ned ragu apakah sosok mengerikan ini sudah tewas atau cuma rebahan puyeng. Terlihat ia pun panik saat gak bisa mereload senjata milik si Abah. You, Charlie. Setibanya di mobil si Abah, Ned gak bisa langsung kabur karena kunci kontak malah berada di dalam mobil.
Sirna sudah harapan Ned yang ingin selamat setelah pedang gedong menghentikan pelariannya. Tapi ya mau gimana lagi, Mick dan teman-temannya memang sengaja ingin menantang bahaya. Bahkan ironisnya lagi, kelakuan mereka malah membuat orang-orang yang melarang mereka turut menjadi korban kebrutalan si Kobil. Tapi jika membahas sosok Charlie, ia terlahir dari orang tua yang memang berkelakuan gila. Hingga ia pun terdidik menjadi manusia yang mewarisi keburukan dari orang tuanya. Jadi gak usah kesal karena gak ada yang selamat guys ya. Karena film ini menceritakan sisi gelap dari keluarga si Kobil. Judulnya saja Charlie's Fun, bukan sekelompok pemuda fun. Segitu saja untuk klip dan review kali ini. Tonton video Clipper lainnya ya. Terima kasih dan sampai jumpa. With the cold hard hatred